Iya. Kami siswa SMA Satu Makassar Barat ingin mewawancarai usaha dunia industri. Iya. Boleh. Kebetulan usaha Bapak ini sudah lama dan Iya. kami memutuskan untuk wawancara di sini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak berkenan, boleh tidak dijawab. Oke. Apa nama usaha? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi usaha kami di sini. Jadi untuk fotokopi ini sendiri itu bernama CP-nya adalah Semeru Toserba, Semeru Toserba. Dan usaha ini sudah kami geluti itu dari tahun 2009 atau lebih kurang ya hampir 16 tahun ya, 16 tahun dari sekarang. Jadi kami di sini sebelumnya ya, sebelum di sini lokasinya di Bukit Pasar, Probolinggo ya, untuk tahun sampai tahun 2015. Jadi di sini 10 tahun ya, pindahnya sudah 10 tahun sejak kami pindah dari Probolinggo ya, karena latar belakangnya di sini kan banyak lokasi pendidikan ya, jadi terlebih juga dekat pasar, kalau misalkan ada yang main atau fotokopi segala macam itu bisa kami layani. Karena gini, toko kami juga tidak hanya melayani namanya fotokopian saja ya kan, karena tadi adalah Semeru Toserba, jadi kami juga menyediakan seperti lain-lainnya ya, ada seperti lampu ya kan, kemudian alat-alat elektronik ya, alat elektronik ada juga. Makanya itulah menjadi alasan kami kenapa membuat usaha kami seperti ini. Apakah usaha ini dimulai sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain? Alhamdulillah ya, untuk usaha ini sendiri itu dimulai dari pribadi ya, atau modal sendiri. Apa saja layanan yang ditawarkan selain fotokopi? Oh, oke. Selain fotokopi ya, memang di sini normalnya adalah fotokopi. Selain itu juga kami juga selain fotokopi ada namanya jasa laminating ya kan, jasa press, jilid seperti itu untuk yang basicnya ke fotokopinya. Tapi kalau yang lainnya kami juga ada penjualan ya, penjualan alat-alat elektronik, kemudian alat-alat pancing juga ada, tisu segala macam, kipas termasuk juga itu. Berapa jam operasional setiap harinya? Kalau di hari normal itu biasanya dari Senin sampai Kamis itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu dengan catatan ada istirahat di waktu zuhur ya, sholat zuhur itu sekitar 1 jam, kemudian juga ada istirahat ketika sholat asar itu seperti itu. Berapa besar modal awal yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini? Oke, kalau modal dasar itu kan awalnya ya, sebelum jadi Toserba itu kan basicnya hanya fotokopi ya. Kalau nggak salah, seingat itu modal awal kan mesin fotokopinya 2 ya. Mesin fotokopinya 2 itu sekitar 40 juta ya, 40 juta ditambah yang lain mungkin sekitar 70 lah. Itu awalnya. Mungkin kalau sekarang ya udah 100 lebih kalau sekarang. Tapi awalnya itu sekitar 70. Dari mana sumber modal awalnya? Tabungan pribadi atau pinjaman? Alhamdulillah untuk sumbernya itu dari dana pribadi ya. Makanya tadi juga kan ditanyakan apakah kerjasama atau tidak. Ini asli dari modal pribadi ya. Apakah usaha ini sudah balik modal? Saya dalam waktu berapa lama? Ya kalau masalah balik modal sudah, tapi kan waktunya itu ya cukup lama juga ya, mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun lah dari usaha modal awal. Jadi ya sekitar 5 sampai 6 tahun. Berapa kira-kira penghasilan per bulan dari usaha ini? Penghasilan per bulan ya. Ya mungkin kalau untuk per bulan, kalau kita ambil misalkan sehari itu adalah 500.000 ya, berarti tinggal dikali aja 30 dikali 500.000 ya, mungkin sekitar 10 juta ada. Apa kendala terbesar dalam hal keuangan? Kendala terbesar mungkin ini ya, banyak barang yang mungkin tidak
cepat ya kita lakunya seperti itu juga akan menghambat namanya modal, karena gini sistemnya kan di sini barang habis kita langsung isi kembali ya seperti itu. Jadi jika ada barang yang tidak habis itu tentunya juga itu akan menghambat peredaran uang yang berjalan seperti itu. Berapa jumlah mesin fotokopi yang digunakan? Oke, untuk sekarang ya, untuk sekarang ini sebenarnya ada 4, tapi yang 2-nya sedang didandani ya. Jadi ini ya, ada 2 yang beroperasi seperti itu. Apakah ada karyawan yang membantu? Berapa orang? Oke, untuk karyawan yang bantu ada 2 ya, ada 2. Bagaimana perawatan mesin fotokopi dilakukan? Oke, untuk perawatan mesin fotokopi itu biasanya yang paling sering ya itu adalah pembersihan. Jelas pembersihan itu seperti membuka ini ya, dalamnya itu ya, jadi bersihkan dari tinta-tintanya yang berserakan. Kemudian biasanya pengisian tinta ya, pengisian tintanya itu seminggu sekali. Kemudian ganti rollernya itu mungkin 1 bulan sekali. Apakah jenis kertas dan tinta yang paling sering digunakan? Kita fotokopinya ya. Iya. Oke, untuk kalau tintanya ini ya. Ini tinta fotokopinya. Kalau kertas banyak pilihannya, ada copy paper, ada sinar dunia ya, atau yang merah itu A4, awan itu. Apa yang dilakukan jika mesin mengalami kerusakan? Oke, ya jelas ya. Namanya mesin rusak, jika memang tidak sangat parah sekali, mungkin bisa didandani ya. Seperti tadi, onderdilnya. Siapa saja target pelanggan usaha ini? Oke, ya jelas. Fotokopi ya. Fotokopi itu kalau basic utamanya itu ke dunia pendidikan ya. Pendidikan, kemudian juga pemerintahan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terkadang masyarakat umum itu lebih banyak yang membutuhkan seperti itu. Bagaimana cara menarik pelanggan agar tetap datang ke sini? Oke, untuk masalah pelanggan ya jelas itu dari pelayanannya ya. Karena gini, karena biasanya pelanggan itu akan tertarik kembali ke suatu tempat, entah dia belanja, entah dia mampir itu karena dari pelayanan yang baik. Apakah ada banyak persaing di sekitar lokasi ini? Untuk pesaing mungkin ya ada. Contohnya di depannya seberang jalan fotokopi juga. Tapi kan gini, persaingannya itu tidak menjurus yang ini ya, maksudnya yang buruk gitu ya. Pokoknya bersaing sehat lah. Namanya saingan dalam usaha itu ada, pasti ada. Apa kelebihan usaha fotokopian ini dibanding pesaing? Oke. Untuk masalah kelebihan mungkin ya maafnya bilang nih, saya ambil contoh yang di depan ya. Kalau yang di depan itu mungkin fokus fotokopinya saja ya. Nah, tapi sedangkan di tempat di sini itu kami lengkapi dengan adanya tadi ya, jual-jual elektronik, bahkan apa namanya alat-alat pancing ya segala macam ya, termasuk apa kipas-kipas seperti itu. Itu adalah kelebihannya ya. Apakah pernah melakukan promosi seperti apa bentuknya? Oh, promosi. Mungkin kalau promosi ya itu tadi ya, itu paling ke pelanggan-pelanggan itu ya, menyampaikan pesan kepada mereka bahwasanya misalkan nih ada pengurusan apa kami bisa melayani ya kan, contoh apa kami bisa buat tentang ini pencetakan BPJS, kartu BPJS seperti itu. Apakah ada rencana untuk memperluas usaha ini, misalnya tambah layanan atau buka cabang? Untuk memperluas ini sebenarnya memang kemarin ada niatan untuk membuka di Banyu Urip ya, Papan Banyu Urip di bawah itu, dimana itu mesin yang kemarin didandani ditaruh di sana memang karena udah ada istilahnya ada rukonya ya, tapi untuk operasinya belum sih ya, belum buka sampai saat ini. Apa harapan atau cita-cita Bapak untuk usaha ini dalam 5 tahun ke depan? Ya yang jelas ya selain ini ya, selain stabil, ya paling nggak ada inilah perkembangan ya. Namanya orang berusaha tuh pengennya berkembang, nggak mungkin pengennya mundur kan. Ya, makanya tadi kalau bisa ya ada cabangnya gitu kan, yang di sana itu segera terrealisasi. Bagaimana cara menghadapi tantangan digitalisasi, misalnya makin sedikit orang yang butuh fotokopi? Karena gini, namanya era terbaru ya, era digitalisasi itu, jadi semuanya ya paling enggak harus bisa ya kan. Tambah lagi sekarang kan udah banyak tuh muncul teknik-teknik artifisial ya, atau AI ya kan kalau kata orang kayak gitu kan. Jadinya ya kita minimal ya harus mengimbangi era tersebut seperti itu. Karena kalau kita melewati itu nggak mungkin ya kan, kalau kita kurang dari itu juga kita akan ketinggalan seperti itu.
Apakah ada rencana untuk menyediakan layanan online? Untuk layanan online ya, mungkin kalau layanan online bisa aja ya, karena kami juga kan istilahnya menitipkan namanya nomor HP ya, entah digital cetak online atau segala macam itu bisa. Apa pelajaran Bapak paling berharga yang didapat dari menjalankan usaha ini? Oke, pelajaran yang paling berharga ya, intinya tekun sama kerja keras lah gitu, intinya kayak gitu, agar ya usahanya tetap jalan ya kan, kalau syukur-syukur bisa lebih maju lagi gitu ya. Apa saran bagi orang yang ingin membuka usaha fotokopi juga? Oke, yang jelas ya, yang jelas siapkan modal yang kuat ya kan, terus juga keyakinan ya kan, jangan istilahnya baru awal udah tidak yakin gitu, karena itu bakal gagal selamanya seperti itu. Apa usaha ini sudah sesuai dengan harapan Bapak? Untuk sekarang ya sudah ya, karena saya udah berlangsung lama juga ya, udah 15 tahunan seperti itu. Baik, Bapak, atas wawancaranya. Iya. Kami doakan semoga toko fotokopi ini berkembang sampai 6 tahun ke depan ya. Amin, amin. Terima kasih, itu aja. Maaf ganggu waktunya Bapak. Terima kasih juga ya setelah mengunjungi toko kami. Ya, kalau memang nanti ada ini lagi nggak apa-apa, berkunjung lagi. Ya, kami terima juga ya.